Halo semuanya, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Di video kali ini aku mau bikin rebusan daun salam yang bisa bermanfaat untuk kesehatan ya. Dengan bumbu dapur yang ada di sekitar kita, kita bisa membuat minuman herbal ya teman-teman. Tentu saja semuanya harus dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi kalau tubuh kita ini masih sehat ya, alangkah baiknya kita bisa jaga kesehatan dari um, memanfaatkan bumbu-bumbu dapur tentunya ya, tidak hanya buat masak tapi juga bisa buat minuman herbal kesehatan selama tidak ada masalah di tubuh kita. Tapi kalau konsultasi ke dokter juga dahulukan, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak ada salahnya. Oke, langsung aja. Ini aku punya daun salam ya dan serai, tapi kali ini aku mau bikin rebusan daun salam, dan ternyata aku baru tahu juga ini banyak banget manfaatnya loh teman-teman. Memang kalau minuman herbal ya tidak enak rasanya, tapi manfaatnya luar biasa ya, rasanya getir atau bahkan pahit atau juga enggak enak lah, tapi kita demi kesehatan kita ya teman-teman, kita harus jaga kesehatan dan memanfaatkan bumbu dapur. Nah ini saya sering banget masak sayur-sayur, baik sayuran atau masakan yang lain menggunakan daun salam, buat sambal juga pakai daun salam, dan ternyata ini manfaatnya besar ya untuk kesehatan kita tentunya ya. Jadi kita pilih yang segar-segar ya daunnya. Jadi di sini aku siapkan 3 gelas air ya, dari gelas blimbing atau setara kurang lebih 600 ml, dan 15 daun salam yang segar yang udah dicuci ya. Terutama yang sakit asam urat ya teman-teman. Ini recommended ya, saya baca dari beberapa informasi ya, yang bisa kita manfaatkan ya. Terutama kalau kita masak kan sering menggunakan daun salam ya teman-teman. Nah ini daun salam ya, ini udah saya taruh di kulkas ya, jadinya dari kemarin ya teman-teman, tapi masih segar ya. Kalau bisa pas beli dari pasar itu masih hijau-hijau, teman-teman bisa beli ya. Dan kalau bisa masih segar seperti ini ya teman-teman. Ini sering banget saya bikin masak-masak kayak sayur ya, apa saja pakai daun salam, jadi aromanya itu bagus. Nah selain kita memasak menggunakan daun salam, tentunya ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Bisa itu tadi ya yang saya bilang, mengurangi asam urat ya. Kalau teman-teman ada yang menderita asam urat ya, ini salah satunya yang bisa mengurangi. Setidaknya kita menggunakan bumbu atau bahan yang sering kita gunakan setiap hari di dapur, alangkah baiknya kalau kita manfaatkan untuk kesehatan ya teman-teman. Oke, ini ada air sebanyak 1 gelas blimbing ya. Terus kurang lebih kalau 3 gelas blimbing ini sekitar 600 ml ya, 600 ml kita rebus. Ini aku pakai air panas ya supaya biar cepet ya. Teman-teman, kita akan masukkan daunnya ya, karena airnya sudah air panas ya dari termos, saya langsung masukin aja. Nah ini kita rebus sampai daunnya itu menyusut ya. Teman-teman, sambil menunggu ya, saya akan sampaikan ya apa aja sih manfaat dari rebusan daun salam ini. Ini kita akan bagaimana
lamanya ini kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit ya, sampai airnya menyusut sampai warna kecoklatan ya teman-teman. Itu baru kita minum hangat-hangat ya, bisa dicampur dengan kayu manis atau madu ya, atau ya enaknya sih pakai madu ya teman-teman. Oke, ini apa saja sih manfaat dari rebusan daun salam? Ternyata ini bisa memperbaiki saluran pencernaan, obat herbal untuk asam urat ya. Seperti apa ya rasanya asam urat, saya belum pernah mengalami. Jangan sampai ya teman-teman, kalau kita mencegah kan lebih baik ya. Jadi menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Jadi kalau teman-teman ingin menurunkan darah, terutama darah tinggi ya, dan kolesterol setelah makan seafood atau daging ya, atau diperiksa terus kolesterolnya tinggi. Nah, alangkah baiknya kita coba ya, namanya kan ikhtiar usaha ya, kita bisa minum rebusan daun salam untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Juga ini berkhasiat untuk menyembuhkan peradangan di lambung, asam lambung ya. Jadi sakit perut ya, lambungnya kurang sehat, nah kita minum rebusan daun salam. Katanya juga bisa untuk kesehatan jantung dan meredakan stres, apalagi kalau beraktivitas ya bunda-bunda, setiap hari kita sibuk beraktivitas. Jadi alangkah baiknya kita juga bisa relaksasi ya dengan meminum minuman herbal tentunya. Dan ini juga bisa menurunkan kadar gula darah yang bisa menyebabkan diabetes ya teman-teman. Jadi kalau udah usia 40 ke atas, lebih baik kita kurangin gula-gula ya. Kalau bisa makan nasi ya diatur ya teman-teman. Karena bikin jus buah-buahan juga kan, kalau di jus katanya kadar gulanya tinggi, jadi harus lebih baik dari buah aslinya dimakan aja gitu ya, tanpa jus-jus, apalagi ditambah dengan gula, wah tambah naik gula darahnya ya. Oke, dan juga rebusan daun salam ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh teman-teman. Ini banyak ya manfaatnya, terutama itu yang garis besarnya ya, obat herbal untuk asam urat ya teman-teman. Jadi yang lagi menderita asam urat, kenapa sih kok bisa berguna untuk meredakan asam urat? Karena ada kandungan senyawa aktif yang dapat mengurangi peradangan, mampu meredakan nyeri pada persendian akibat asam urat. Itu kalau udah nyeri sendi itu aduh ya minta ampun deh rasanya teman-teman. Itu mengurangi kandungan asam urat yang tinggi di dalam tubuh, membantu proses detoksifikasi tubuh. Yang penting itu ya, membantu proses detoksifikasi racun-racun ya, menyembuhkan atau membuang racun-racun dalam tubuh ya, detok ya teman-teman. Dan menurunkan tekanan darah dan kolesterol, yang terutama kolesterol itu ya. Ada apa sih dengan daun salam kok bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol? Katanya mengandung flavonoid yang dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskular ya. Jadi kolesterol ya, menyehatkan jantung terutama ya teman-teman. Kalau ada hubungannya dengan kardiovaskular, berarti pembuluh darahnya ya, merasakan pembuluh darah juga gitu. Subhanallah ya, nggak jauh-jauh teman-teman daun salam ya yang sering kita masak. Makanya saya kalau masak sekarang ya, mulai dari sekarang tuh kalau masak bumbu-bumbu atau apa, saya cari khasiatnya apa, biar kita juga bisa menjaga kesehatan dari bumbu-bumbu dapur ya tradisional yang kita punya, supaya kita bisa jaga kesehatan ya, yang gampang, yang mudah, yang ada di sekitar kita, tidak hanya dipakai buat masak ya. Aduh teman-teman, baunya ini sudah tercium ya aromanya ya. Ini sampai kecoklatan, kita rebus terus ya, sampai airnya itu menyusut. Paling nggak kita bisa meminum 1 gelasnya aja, minimal setengah gelas dari tadi yang saya bilang gelas belimbing ya, setengah gelasnya aja. Itu kita saring dulu tentunya ya airnya teman-teman, disaring baru kita minum. Oke teman-teman, luar biasa ya manfaat. Kalau masak itu sih ditutup ya seperti ini ya, alangkah baiknya ya, jadi tidak dibuka ya teman-teman, ditutup. Oke, kita masih tunggu sampai dia betul-betul menyusut airnya ya.
akan kita saring selanjutnya. Sini kita saring dulu ya teman-teman. Oke, dapatnya hampir 100 berapa nih ya, 175 ya, dapatnya 175 kurang lebih. Ya, jadi 200 kurang. Kalau kita tuangkan di gelas, hampir 1 gelas ya teman-teman. Nah ini jadi sudah dapat segini ya, seperti teh. Rasanya gimana ya, cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai gula itu. Rasanya tawar tentunya, agak pahit sedikit, tapi kalau teman-teman suka nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih suka, mungkin saya campurkan dengan madu aja teman-teman. Jadi ini saya punya madu asli ya, kita kasih honey 1 sendok teh aja. Kayaknya kalau minum langsung mah aduh rasanya gimana gitu ya, kita kasih madu ya. Ini madu kelincing ya teman-teman, ini katanya madu alami Ambarawa. Jadi ini madu alami, kalau bisa sih madunya yang madu alami juga ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya yang belum subscribe silahkan di subscribe, semoga menginspirasi. Enak, lalu kita kasih kayu manis ya teman-teman. Ini kita kasih kayu manis, aduh, jadi diaduk.